Halo semuanya, balik lagi bersama gue si RY dan thanks telah mampir ke channel ini. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang merasa sudah menjadi seorang anime lovers atau otaku, atau bisa disebut juga weabo, mungkin banyak sekali pemicunya. Dan yang pemicu yang paling utamanya itu adalah anime pertama yang ditonton atau yang teman-teman nikmati sehingga teman-teman tertarik untuk menjadi seorang anime lovers. Jadi di sini gue akan memberikan 5 anime yang sangat populer yang bisa membuat lu menjadi seorang anime lovers. Jadi kalau misalnya lu itu ada temen lu yang kira-kira dia tuh masih polos banget sebagai seorang pecinta anime atau belum jadi pecinta anime, lu bisa merekomendasikan anime ini karena anime-anime inilah yang mungkin membuat lo menjadi seorang wibu seperti saat ini. Dan ini part pertama. Jadi ada beberapa part nanti yang akan gua bahas ya. Oke, semoga bakal gua bahas kalau ramai gitu. Gue jelaskan secara sederhana aja karena ya gak ada editor gua. Oke, gua sambil main-main dulu. Aku lanang lo, piye mas aku lanang lo, bodo amat, selama berubah gas. Anime pertama yang mungkin membuat lo menjadi seorang wibu adalah Demon Slayer. Gak bisa gue pungkiri ya, kepopuleran dari Demon Slayer itu ada di puncak banget pada zamannya. Pada tahun 2019 anime itu rilis dan dibuat oleh Ufotable pada spring 2019. Di situ gue sebagai pecinta anime, gue merasakan kalau anime ini tuh mendapatkan atmosfer yang luar biasa tinggi banget. Karena anime yang begitu tinggi, gue nggak nyangka juga semua hal yang berhubungan dengan Demon Slayer pada waktu itu tuh mendapatkan antusiasme yang sangat besar gitu. Sama seperti musim ini kita bisa menikmati Tokyo Revengers yang dimana itu animenya populer banget gitu kan, populer banget. Mungkin dari manga yang mungkin nggak lu kenal, sama seperti Demon Slayer dari manga yang kepopulernya menurut gue masih cukup gitu. Tapi ketika jadi anime dar meledak di mana-mana dan membuat banyak sekali orang-orang yang menjadi seorang wibu dan mencari-cari anime yang dengan kualitas visual yang sama juga. Ya. Apakah kamu menjadi wibu gara-gara nonton Demon Slayer? Woman knows. Anime berikutnya yang mungkin bisa membuat lo menjadi seorang wibu. Dead Alive. Apa sih alasan utama orang menjadi seorang wibu? Yang pertama adalah gak tahan melihatin desain waifu dan kecantikan-kecantikan dari karakter-karakter anime. Dan Dead Alive dalam 3 season yang sudah rilis ini bisa membuat lo itu lupa kalau misalnya ada wanita secantik mereka. Ya, Dead Alive adalah anime dengan jualan waifu yang menurut gue sukses besar di pasaran. Nggak bermodalkan jualan waifu yang bagus saja, anime ini juga berjualan waifu yang memiliki karakteristik yang sangat dicintai. Dari onesan, dari yandere, hingga dari yang lolai gitu kan. Semuanya lengkap ada di anime ini. Dan karena anime ini juga lah banyak sekali mereka menjadi penikmat harem dan juga menjadikan banyak karakter di anime ini sebagai waifu mereka. Anime ini pertama kali rilis tahun 2013 dan gue harus jujur pada kalian, ini salah satu anime yang membuat gue menjadi anime lover seperti sekarang juga. Padahal anime pertama yang gue tonton tuh Dakara Boku wa Hagadekinai. Lalu gue lanjutin dengan High School DxD, Mashiroro Symphony. Tapi waktu itu gue masih jadi wibu dan masih santai-santai aja gitu, nggak terlalu greget-greget banget. Ketika rilis anime Dead Alive, gue langsung nyari anime dengan genre harem karena gue mau nggak mau langsung jatuh cinta dengan anime dengan genre harem. Dan ketika gue nonton banyak genre harem, akhirnya gue juga menikmati berbagai macam genre hingga berakhir seperti sekarang. Dan Dead Alive salah satu anime membuat gue menjadi seorang wibu juga. Apakah lo jadi seorang wibu karena Dead Alive? Berikutnya, gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya bos, karena kalau gue liatin gambarnya dolar kuning ini video. Langsung judul aja gitu. Intinya adalah High School DxD. Oke, High School DxD adalah sebuah anime yang dirilis tahun 2012 dan ini adalah menjadi pionir kenapa gue menjadi wibu dan menjadi pionir kenapa anime di Indonesia tuh sangat rame. Jika lo mengatakan kalau Sword Art Online itu adalah anime atau anime yang membuat orang menjadi wibu, maka gue katakan lagi, malah yang membuat orang banyak jadi wibu tuh bukan Sword Art Online, melainkan High School DxD. Itu yang bisa gue pantau saat ini. Karena di zamannya itu, gue tahu anime dari Sword Art Online tuh meledak. Kenapa meledak? Karena sebelum Sword Art Online rilis di bulan Juli 2012, itu di Januari 2012 udah diledakkan duluan oleh High School DxD. Jadi High School DxD masuk ke pasar anime, udah rilis di Jepang sana. Lalu anak-anak meme di Indonesia tuh menjadikan ini anime meme, lalu meledak. Jadi jumlah populasi wibu itu bertambah banyak. Lalu ketika Sword Art Online tuh rilis, langsung meledak, lebih meledak lagi. Jadi pionir yang membuat banyak sekali sekarang wibu tuh berkeliaran bukanlah Sword Art Online di mata gua, tapi High School DxD. Cuman disempurnakan lagi oleh Sword Art Online sehingga banyak sekali komunitas wibu di tanah air. Yang keempat, Darling in the Franxx. Yaps,
Mungkin ini menjadi hal yang sangat umum ya, karena gue melihat sendiri banyak banget orang yang sangat menunggu kelanjutan dari ini anime. Dan semua orang pun memahami kalau emang anime Darling in the Franxx adalah satu anime yang membuat siapapun tuh jatuh hati. Kenapa jatuh hati? Karena ada salah satu karakter yang benar-benar sangat dipuja bernama Zero Two. Yap, untuk anime yang bermodelkan genre mecha, gue jujuran aja ya, anime dengan genre mecha itu susah banget diterima oleh banyak wibu. Gue sekarang kalian tuh harus ngaku aja deh, genre mecha tuh susah diterima oleh banyak wibu. Tapi apabila waifunya itu bisa membuat genre apapun itu duar, maka no problem. Darling in the Franxx adalah anime yang rilis pada Januari 2018 dan menjadi salah satu anime mecha yang dibangun oleh 3 studio, Clover, A1, dan juga Trigger. Bagi yang tidak tahu, Trigger adalah studio yang memproduksi mega anime Kill la Kill dan juga salah satu studio yang dulu staffnya mengurus mega anime mecha Tengen Toppa Gurren Lagann. Jadi emang kualitas dari anime ini nggak diragukan, apalagi secara visual dan desain karakter. A1 dan juga teman-temannya bekerja dengan keras untuk membangun anime dan juga membuat sebuah waifu yang benar-benar bisa kita nikmati kecantikan dan keindahannya sampai detik ini, yaitu Zero Two. Lagi-lagi anime ini tuh terkenal bukan karena jalan cerita ataupun juga memuaskan secara hasrat, tapi karena waifunya yang benar-benar kita cintai banget gitu. Oke, langsung yang kelima atau yang terakhir dari list ini. Apalagi kalau bukan Shingeki no Kyojin alias Attack on Titan. Oke, di part kali ini gue memasukkan Attack on Titan. Sebenarnya masih banyak banget anime yang bisa membuat orang lain jatuh hati selain Attack on Titan. Kenapa gue bilang Attack on Titan? Kenapa nggak anime lain, Bang? Karena anime yang terlambat. Bagi gue, anime Attack on Titan tuh sudah sangat besar sejak tahun 2013. Sudah sangat mengguncang dunia perwibuan sejak tahun 2013. Tetapi terlambat momennya. Di 2013 itu mereka yang menikmati Attack on Titan lagi-lagi adalah orang yang sudah menjadi penikmat anime. Jadinya kesannya begini loh. Memang meledak, tapi meledak nggak nambah wibu baru. Wibu-wibu nggak tambah banyak. Ya, sedikit segelintir aja orang yang bertambah di zaman itu. Tapi meledak tiba-tiba baru di tahun kemarin alias 2020 ketika season 4 atau the final seasonnya tuh rilis yang diproduksi oleh MAPPA. Waktu itulah banyak banget wibu-wibu baru berkeliaran dan Attack on Titan menjadi pionir yang membuat jumlah wibu di Indonesia semakin meningkat, tapi terlambat. Bukan karena season 1-nya tapi karena season 4-nya. Dan itu mungkin banyak yang di sini tidak setuju dengan pendapat gue saat ini, tapi gue sebagai seorang yang melihat perkembangan dunia perwibuan yang sangat kerat ini, gue merasa ini salah satu anime yang mendapatkan banyak sekali wibu-wibu baru tapi di season 4, bukan season pertama. Ya, mungkin lu tahu alasannya kenapa. Banyak bocil. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue si RY and see you next time. Di part 2 ya, ingat part 2. Karena gue menjamin ada part 2 untuk season kali ini. Video kali ini. Hah, tipu mulu gue di video ini. Kayaknya gue harus cepat-cepat cari cewek.